Indonesia ini saya datang, kalau ada tambak, saya kalau datang ke kawasan tambak, Bu, saya langsung lihat itu rumahnya dulu. Kalau rumah jaganya seperti ini yang orang Bugis itu pasti orang Bugis itu. Dan Iya. kalau kita ke sana, kalau bukan orang Pangkep, orang Maros, orang Wajo, orang Bone, ya, Heeh. ya. Tapi itu yang dominan orang Pangkep. Jadi memang sumber daya manusia di bidang perikanan Pangkep saya kira alhamdulillah tidak kita ragukan lagi. Iya. Jadi kalau dari segi bagaimana kesiapan Pangkep mendukung Pangkep, saya kira insya Allah karena di Pangkep ini potensi budaya air tawar cukup besar. Mhm. Air payau tadi saya sudah sebut kurang lebih 11.000 hektar. Lautnya juga kan kawasan perairannya itu berbatasan antara Jawa Timur dan Bali. Ya, dan di pulau-pulau itu kan dikembangkan rumput laut. Ya, Iya. rumput laut juga beberapa kawan mengembangkan budidaya ikan dalam keramba jaring apung. Ya, di sini di Pangkep juga sejak lama itu sudah dibina kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah. Iya. Jadi bukan hanya menjual dalam bentuk segar, Mhm. tetapi kelompok terutama ibu-ibu itu dibina untuk mengolah hasil perikanan. Iya. Dengan model itu, di samping daya simpannya bisa lebih lama, kita juga berharap ada nilai tambah. Kalau di sini di Pangkep ini kan sudah lama dikenal itu abon, ya abon. Ada juga kepiting, ya kepiting rajungan ada. Nila ada, tapi disampaikan Pak Kadis, saya kira insya Allah ke depan ini Pangkep siap. Iya. Ya. Baik. Nah, bagaimana kemudian regulasi Kabupaten Pangkep, pemerintah Kabupaten Pangkep sendiri terhadap pengembangan yang ada? Kalau tadi kan sudah Pak Senong sampaikan bahwa sebenarnya sangat besar sekali peluang yang bisa dilakukan, bukan hanya dalam bentuk wisata itu selalu berkorelasi dengan peningkatan UMKM gitu ya, kemampuan. Nah, apakah ini juga akan didorong oleh regulasi pemerintah Kabupaten Pangkep? Iya, saya kira apa namanya ya, pemerintah daerah sangat concern dengan itu saya kira diwujudkan melalui kebijakan eh, pengalokasian anggaran setiap tahunnya dan di dalam dokumen perencanaan kabupaten Ya. 5 tahunan RPJMD itu di situ juga salah satu misi Bupati, Pak Bupati, Bupati Pangkep bersama Wakil Bupati adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat itu berbasis salah satunya berbasis perikanan Perikanan. kelautan. Nah, ini Baik. sudah kelihatan ini sudah menunjukkan bahwa ada komitmen besar, keinginan besar dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor perikanan itu. Nah, berangkat dari situ kemudian itu baik dari budidayanya, penangkapannya, kemudian pengolahannya. Salah satunya misalnya untuk budidaya eh, kita mengalokasikan anggaran pengadaan sarana prasarana budidaya, Mhm. kemudian alokasi anggaran untuk perbaikan atau penataan jalan produksi. Ini kan mempengaruhi aksesibilitas Ya, akan lebih petani kita, memudahkan ya. Iya. memudahkan untuk mengangkut hasil panennya ke sentra-sentra pemasaran. Mhm. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan dukungan bukan perikanan sendiri, kami juga disupport oleh dinas-dinas terkait lainnya, misalnya Dinas Pekerjaan Umum dalam Mhm. hal rehabilitasi saluran irigasi tambak, Iya. ya. Nah, itu kemudian di bidang kesehatan juga mendukung untuk memberikan layanan kesehatan di sentra-sentra sentra-sentra perikanan yang ada. Kalau petaninya, petambaknya tidak sehat kan tidak bisa juga beraktivitas Iya, ya. iya. Jadi saya kira ini memang dibutuhkan Kolaborasi ya. kolaborasi Iya. lintas sektor untuk Mhm. betul-betul mengembangkan memajukan sektor perikanan itu sendiri. Nah, apa yang sekarang yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Pak untuk melakukan upaya peningkatan kualitas terhadap produksi hasil perikanan? Ya, kalau terkait peningkatan kualitas hasil produksi, Mhm. tentunya beberapa hal kita lakukan. Misalnya dari sisi sumber daya manusianya perlu juga dipersiapkan. Kita Mhm. memberikan pendampingan, pembinaan, pelatihan, Ya. peningkatan skill, bagaimana mereka mengolah dari produksi ikan segar menjadi beberapa produk olahan. Mhm. Misalnya bandet tanpa duri, kemudian Mhm. nugget berbahan baku bandeng, Mhm. otak-otak, kemudian abon. Abon ini yang banyak sekarang Lagi anunya. populer ya yang Ya, sekarang. banyak kelompok-kelompok pengolah yang Mhm. mengusahakan itu dan Mhm. alhamdulillah juga kami mendapat support dari Kementerian Kelautan Perikanan. Tahun ini kami mendapatkan bantuan rumah produksi. Oh, Rumah ya. pengolahan, Pak. Mhm. Jadi ya, di situ nanti kita harapkan kelompok-kelompok perempuan yang bergerak di bidang itu
punya kegiatan rutin untuk melakukan produksi Pengolahan hasil itu. olahan Ya. berbahan baku ikan. Jadi bisa ada bakso ikan gitu ya. Di sini banyak nih ikan. Nah, Pak Saidong kembali. Kalau kita melihat potensi yang ada tadi juga regulasi pemerintah sudah berupaya dengan melakukan kolaborasi dengan semua pihak karena disadari bukan sendiri gitu ya perikanan kemudian bisa berlangsung seperti yang diinginkan. Nah, sebaiknya ketika melihat potensi yang ada ini apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat kita supaya bisa satu frekuensi gitu. Karena biasanya kan pemerintah udah bikin ini, tapi biasa juga ada yang belum bikin apa-apa, padahal pemerintah sudah melakukan upaya-upaya. Nah, bagaimana masyarakat kita bisa memahami itu bahwa sebenarnya sudah ada progres begitu, Pak Senong, melihat potensi yang ada di sini. Iya, kasih Bu. Terkait dengan itu, bagaimana program-program yang diprogramkan oleh pemerintah bisa dijalankan dengan baik oleh masyarakat kan? Iya. Seingat saya tahun 2011 itu sampai 2016 saya diminta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep waktu itu dijabat oleh Pak Nasir Sulaiman selaku membantu memikirkan. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada beliau bahwa sekarang ini Pak Kadis belum bisa berubah masyarakat itu ya dia bisa melihat sesuatu dia bisa mengikuti suatu program kalau dia sudah lihat hasilnya. Ya. Jadi saya Nggak istilahkan percaya ya ya, kalau baru diomongin saya gitu. bilang biasa itu sumbu pendek ya istilahnya sumbu pendek sehingga perlu kita lakukan kegiatan-kegiatan percontohan ya semacam dempon itu dan alhamdulillah waktu itu beliau menyambut baik. Jadi waktu itu saya ingat saya kurang lebih dalam kurun waktu 2011 sampai 2016 itu hampir semua kecamatan yang ada air paya itu ada kegiatan percontohan. Jadi termasuk di sini 2021 kami pernah lakukan percontohan budidaya udang windu yang istilahnya ramah lingkungan. Alhamdulillah waktu itu ya memang belum sesuai yang harapkan misalnya, tapi banyak perubahan-perubahan. Masyarakat juga bisa melihat bahwa ternyata udang ini masih bisa dilakukan di sini. Di tempat apa lain juga yang bisa dilakukan. Yang kedua, saya ingat Pangkep adalah kabupaten yang pertama melakukan sekolah lapang. Jadi ada sekolah lapang bagi pembudidaya ya, baik air tawar maupun air payau. Itu dilakukan biasanya sekolah lapang itu Bu hanya 1 kali pertemuan. Sehari saja misalnya mungkin paling lama 4 jam, 5 jam. Tapi Pangkep waktu itu disusun kurikulum. Jadi mulai dari bagaimana caranya misalnya masyarakat pembudidaya itu berkelompok dengan bagus sampai diajari membuat pembukuan. Jadi berarti ada pendampingan seperti itu, Pak, ada pendampingan. Jadi kita lakukan sekolah lapang waktu itu sebanyak 6 kali pertemuan. Jadi saya buatkan kurikulum itu sebanyak 12 materi dan dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan Bu. Ya, dan waktu itu saya sepakat dengan Pak Kadis bahwa ini yang ikut ini kita batasi umur. Kita batasi waktu umur. Saya bilang Pak Kadis kita harap maksimum 55 tahun. Dia bilang kenapa? Saya bilang kalau lebih 55 tahun jangan sampai dia datang hanya untuk setor muka. Absen saja Pak ya. Dia dengar masuk kanan keluar kiri. Dan Pak Kadis malah mengambil langkah-langkah ini lagi bahwa nanti kalau ada bantuan yang boleh menerima yang ada sertifikat pernah mengikuti sekolah lapang. Ya, jadi itu langkah-langkah Bu, karena ini memang sumber daya manusia juga ini menjadi salah satu faktor pendorong bagaimana produk perikanan ini bisa ditingkatkan supaya itu bisa tercapai. Ya kita berharap pelaku-pelaku di lapangan ini memang mengerti masalah sehingga dia bisa berbuat semaksimal mungkin. Saya kira begitu. Ya baik. Kita terima telepon di 082133333940. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa? Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Selamat pagi. Iya. Dengan siapa di mana? Dari Pak Iwan. Oh iya, Pak Iwan di Makassar. Di Maros. Oh di Maros. Dekat dari sini Pak. Langsung saja menuju. Maros. Baik, silakan Pak Iwan. Ada yang ditanyakan tapi. Saya lagi nongkrong di warkop ini sambil nonton YouTube-nya RRI Makassar. Terima kasih. Jadi begini,
saya kira potensi Kabupaten Pangkep ini begitu luar biasa. Kabupaten yang dijuluki daerah 3 dimensi. Ada lautannya, ada pegunungannya daratannya, ya. ada pegunungannya. Nah, Iya. kalau Pangkep kan yang terkenal kan sebagai kota bandeng. Kota Bandeng, penghasil udang windu juga yang diekspor. Nah, saya rasa dengan potensi yang begitu luar biasa ini harus memang dikelola dengan baik. Apalagi kan Bapak Presiden Prabowo Subianto punya visi dalam Astacita, yaitu untuk mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Nah, salah satunya juga itu untuk mendukung makan bergizi gratis. Nah, jadi memang semua harus bekerja secara holistik. Ya, jadi semua harus bekerja di sini. Ya, bagaimana bisa mewujudkan itu semua. Nah, di Kabupaten Pangkep ini, terutama mungkin dalam pemenuhan makanan bergizi gratis yang dicadangkan oleh pemerintah ini, karena dananya sangat terbatas, jadi memang harus memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, seperti mungkin di Makassar, di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan kan kebanyakan orang senang makan ikan, ya, senang makan ikan. Nah, jadi sumber daya perikanan yang ada di masyarakat lokal, yang ada di daratan, perikanan air, perikanan daratan ataupun juga perikanan laut, ini memang harus dimaksimalkan. Apalagi sumber dayanya ataupun sumber dananya terbatas, anggarannya terbatas. Nah, jadi kita manfaatkan yang lokal-lokal, jangan yang impor. Sayur kan banyak di Sulawesi Selatan. Ikan banyak di Sulawesi Selatan, ya, dari Pangkep, ya, yang perikanan darat, perikanan laut, itu yang digunakan nanti disuplai sebagai sumber daya untuk pemenuhan makanan bergizi gratis ini. Saya rasa Kabupaten Pangkep juga nanti akan kebagian seperti itu. Nah, sebaiknya pemerintah di Kabupaten Pangkep nanti lebih banyak memberdayakan sektor UMKM ini, masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, untuk memborong semua sumber-sumber daya ikan yang ada di masyarakat Kabupaten Pangkep ini untuk pemenuhan makanan bergizi gratis ini. Jadi tidak ada lagi yang namanya ceritanya mau pakai produk-produk impor. 10.000 sebenarnya bisa, Ji. Bisa semuanya kalau misalnya anggarannya cuma 10.000 satu porsi. Itu kan isunya selama ini anggarannya kan cuma 10.000. Nah, pakai saja sumber-sumber lokal. Beras dari Sulawesi Selatan, penghasil beras terbesar yang ada di Indonesia ketiga kan itu Sulawesi Selatan. Nah, jadi semua diarahkan ke situ, ya. Nah, nanti selebihnya itu kan mungkin bisa diekspor atau bisa digunakan untuk olahan-olahan lain. Nah, mungkin di Kabupaten Pangkep ini harus menggandeng investor, ya, untuk bisa mengembangkan menghasilkan ya. produk jadi. Iya, produk jadi. Ada pabrik di situ yang besar, ya, dengan bagaimana memanfaatkan UKM yang di sektor perikanan ini. Nah, mungkin bisa naik kelas nanti, ya, produk-produknya itu bisa diekspor. Jadi jangan cuma hanya sekedar rencana-rencana saja, tapi ini harus direalisasikan. Ya. Jadi saya pikir demikian, Pak Kadis, potensi luar biasa di Kabupaten Pangkep ini harus dimanfaatkan dengan baik, harus dimaksimalkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Pangkep. Terutama tadi untuk swasembada pangan, swasembada perikanan, semua pangan itu kan ada ikan, ada beras, ya, semua kita berlimpah, terpenuhi, artinya kita swasembada. Begitu. 4 sehat ya, ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan yang ada di Maros ya, lagi di warkop minum kopi. Enak juga tuh minum kopi sama nasi, makan nasi kuning yang ada ikan bandengnya. Ya Pak Kadis, ini kan kalau kita memang masuk ke wilayah pemenuhan gizi, ya tadi saya sudah mengawali bahwa ikan itu kan mengandung protein, benar ya Pak Senong ya, mengandung protein. Kalau selama ini memang kita tidak bisa pungkiri, bisa dilihat bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional tentang makan gratis bergizi ini kan turunannya juga bermacam-macam interpretasinya.
Dan dimulai di Sulawesi Selatan dengan makan telur, Pak. Nah, ini mungkin bisa menu berbeda lagi. Jadi makannya ke ikan, jangan cuma telur. Nah, bagaimana dengan tadi sudah ada pancingannya ini bahwa potensi Pangkep sangat luar biasa dan ini bisa menjadi satu program yang disubsidi oleh Pangkep ya bahannya begitu. Gimana Pak Karis? Ya, saya kira kita sependapat ya apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi bahwa memang itu gambaran umum yang ada sekarang dan menyambut program Pak Presiden dalam hal penyediaan makan bergizi gratis. Saya kira ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah masing-masing, ya, termasuk Pangkep ini. Ya bagaimana memikirkan supaya kita bisa memaksimalkan sumber daya lokal yang ada dari hasil perikanan kita, pertanian juga. Kalau kita bilang beras, Pangkep juga bagian dari penghasil beras. Kita punya beras lokal yang juga punya nama dulu namanya beras mandi kan. Benar, populer tuh. Iya, beras lapang, nasi lapang. Itu rame tuh. Kalau orang dulu tuh bawanya datang beli apa? Beli beras mandi. Iya, nasi lapang. Kemudian yang hasil dari perikanan ini, itulah yang kita maksimalkan bagaimana merangkul seluruh pelaku ekonomi yang ada di Pangkep ini, yang pengolah, kemudian yang penghasil yang dari pembudidaya ya, sehingga mereka juga bisa menjadi penikmat dari program ini, bukan jadi penonton. Ya, kita jangan berharap bahan bakunya kita datangkan dari luar, kita maksimalkan yang ada di dalam dulu. Kemudian sekarang bagaimana membuat inovasi atau kreasi sehingga bahan olahan itu bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Kita tahu kan anak-anak kita itu kan punya selera yang berbeda kalau kita bicara ikan. Ya tidak semua anak-anak sudah diolah gitu ya. Ya doyan mau makan ikan bakar kah, mau makan ikan goreng. Kalau masih dalam wujud ikannya mungkin seleranya belum ini. Kalau tapi dalam bentuk olahan lain, ya dia sudah berbentuk otak-otak kah atau nugget kah, itu yang mungkin yang menarik perhatiannya. Sehingga ya kita perlu membuat kreasi inovasi-inovasi diversifikasi hasil olahan itu sehingga betul-betul bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan bagi anak-anak kita. Iya. Nah ini kan kalau bicara soal nutrisi katanya ya, ini bukan katanya, sepertinya memang begitu ya. Orang yang suka makan ikan biasanya cerdas. Benar Pak Seno ya? Iya. Ada pengaruh ikan terhadap tubuh kita dan kemampuan otak. Nah tapi kalau kita lihat potensi yang kita miliki, kira-kira apa sih faktor yang bisa mempengaruhi produksi perikanan kita Pak Seno? Kalau yang melihat yang ada sekarang. Kalau kita lihat ya yang memang sekarang ini yang menjadi kendala adalah climate change ya. Ada perubahan iklim ya, iklim global ini seperti ini sudah 2 tahun ini, tahun kemarin kan itu kemarau berkepanjangan ya. Ini sudah agak baik sedikit, tetapi khusus misalnya pantai barat Sulawesi Selatan ini, misalnya di Tambak ini biasanya itu kita sudah menebar awal September. Awal September paling lambat itu biasanya minggu kedua, minggu ketiga September. Sekarang ini karena hujan mundur ke belakang, saya sendiri biasanya menebar di kurun waktu itu. Sekarang ini baru ini tadi sudah 3 malam nih saya menebar. Berarti kan mundur 2 bulan, ya. Jadi itu yang yang bisa menjadikan. Tapi ini sudah mulai ada solusi, para ahli sudah ada menemukan solusinya, alhamdulillah. Kemudian faktor kedua memang khusus bidang perikanan ini adalah serangan penyakit yang bukan hanya semakin masif tapi juga semakin beragam. Ya, jadi semakin kreatif juga penyakitnya. Iya, ya itu. Tapi alhamdulillah itu sudah para ahli tak henti-hentinya melakukan pengkajian-pengkajian. Alhamdulillah itu sudah bisa ditemukan. Ya, jadi saya pikir ini kalau dulu banyak usaha budidaya itu outdoor. Sekarang ini kita sikapi misalnya dengan cuaca yang tidak menentu, kita lakukan dengan indoor. Ya, indoor itu. Jadi budidaya ikan dalam kolam yang skala luas tertentu itu bisa dilakukan dalam ruangan sehingga itu bisa kita kontrol. Jadi sebenarnya lahan minimalis juga bisa digunakan gitu Pak ya? Ada yang sementara dikembangkan di Kota Makassar itu daerah lain. Ada namanya sekarang ini untuk mengatasi stunting, itu budik damber.
Jadi budidaya ikan dalam ember. Mm-mm. Itu volume air sebesar drum plastik itu yang 200 liter itu sudah bisa dilakukan budidaya ikan, mungkin nila atau lele. Bahkan di situ bisa terpadu, Bu, ya. Ya. Di situ bisa kita lakukan juga budidaya. Saya lihat ini ada di situ kita itu selada. Ya. Jadi kalau misalnya ini drumnya, Ya. di pinggirnya ini kita bisa gantung benih-benih selada. Ya, Oke. minimal untuk konsumsi sendiri dulu. Ya, ini enggak perlu dipupuk, seladahnya enggak perlu dipupuk karena dia gunakan bahan-bahan organik yang ada dalam kolam ikan ini. Jadi itu ya. Ya, Jadi kayaknya sudah sampai ke swasembada itu Pak ya. iya ya. Jadi minimal Karena sudah misalnya bisa kalau minimal untuk hidup sendiri. iya, minimal untuk misalnya satu rumah tangga ya Iya. minimal untuk memenuhi kebutuhan itu. Iya. Ya, Ini juga kalau kita flashback di Makassar juga malah sudah ada yang tanam padi di dalam pot gitu ya. Ini makin canggih juga nih Pak ya. Tidak lagi menggunakan ruang-ruang yang cukup luas. Nah, kalau melihat tadi kan cuaca Pak, sekarang juga ini hujan tidak menentu ya. Kita juga sering miris dengar misalnya kalau di Pangkep itu ketika banjir banyak ikan yang bergaul keluar Pak. Dan banyak yang mengambil untung untuk itu. Nah, kira-kira untuk bisa menjaga Pak, ini kan namanya langkah mitigasi ya, karena ini sudah sering terjadi. Apa yang bisa dilakukan oleh para petambak kita supaya tidak mengalami hal yang serupa, kalaupun terjadi ya itu persoalan qadarullah ya, tetapi kalau potensi-potensi mitigasinya untuk bisa perikanan berkelanjutan gimana Pak kira-kira? Iya. Jadi memang tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa memang ini cuaca yang memang menjadi kendala. Jadi sekarang yang pertama saya di beberapa tempat saya selalu katakan bahwa perlu kita dulu di tanaman pangan ada acara namanya Mapalili. Iya. Ya, setiap biasanya menjelang musim berikutnya ada Mapalili. Di situ yang dibicarakan adalah jadwal kegiatan. Kegiatan ini kapan. Nah, di perikanan juga ini kita sudah mulai lakukan, Bu. Ya, sudah mulai lakukan karena ini biasanya masing-masing kabupaten beda, ya, seperti Pantai Barat. Kalau Pantai Barat itu musim hujan, Pantai Timur itu kemarau. Jadi seperti misalnya Malili itu masih kemarau, tapi nanti setelah kemarau di sana musim hujan. Tukaran Pak ya? Ya, jadi jadwal kegiatan itu memang disesuaikan masing-masing kabupaten. Itu alhamdulillah beberapa kabupaten sudah melaksanakan. Yang kedua, strategi yang bisa kita lakukan adalah seperti di tambak-tambak ini, ya. Kita upayakan memperpendek pemeliharaan di situ. Yang kalau dulunya misalnya 3 bulan, ya di sini cukup 2 bulan. Di mana dipelihara sebelum misalnya udang atau bandeng itu untuk mencapai ukuran konsumsi kan butuh waktu sekitar 3 bulan. Betul. Kita pelihara dulu di tempat lain yang bisa kontrol. Ini contoh, di sini ada kolam bundar di situ. Kita pelihara di situ dulu. Ada namanya penggelondongan. Nah, jadi 1 bulan kita kontrol baik, kita perbaiki kualitasnya. Target kita misalnya di pembesaran ini, di outdoor ini hanya sekitar 60 hari. Nah, kapan ditebarnya disesuaikan dengan kondisi cuaca kita. Misalnya jadi nanti dilihat potensi Pak ya. Jadi kalau misalnya bulan 12 misalnya sudah tiba musim banjir ya sebelumnya sudah dipanen. Begitu juga nanti setelah misalnya musim banjir setelah Januari, jadi nanti Februari kita tebar lagi. Jadi hitungannya mundur 3 bulan gitu Pak ya? Jadi disesuaikan dengan bagaimana pola cuaca di kabupaten itu. Jadi setelah misalnya kalau prediksi misalnya hujan, ya tidak ada aktivitas di situ. Begitu anunya. Kita makin seru dan ini juga dekat-dekat hujan ya. Sudah mulai gelap-gelap nih cuaca kita di sini, tapi makin sejuk dan sebentar kita akan kembali setelah kita dengarkan berikut ini. Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
informasi dan inspirasi. Satu. Tentang apa yang kita misalnya lakukan di Kabupaten Pangkep dari sektor perikanan untuk bisa menjaga ketahanan pangan dan akhirnya bersuasembada pangan. Ini memang tidak lepas dari asta cita ya Presiden Prabowo yang tentunya sangat berkeinginan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia ini sebenarnya sudah bisa dan cukup untuk konsumsi masyarakat Indonesia sendiri dan itu juga bisa berkualitas ekspor. Kalau tadi Pak Iwan bilang jangan kebanyakan impor, kalau perlu kita ekspor gitu ya. Nah kalau kita bicara ikan, memang enak ya bicara ikan, apalagi sekarang sudah hujan, kayaknya ikan bakar enak ya. Dekat-dekat dengan empang, kita tinggal cari pancingnya, sudahlah ya. Ini akan ke depan karena kita juga memang ada di desa wisata yang ini menjadi potensi pariwisata dan bahkan masuk menjadi anugerah desa wisata Indonesia. Ini 300 anugerah desa wisata Indonesia ya di tahun 2024. Jadi sangat kebanggaan juga buat kita karena berada di tempat ini. Nah, kita kembali berbincang tentang potensi perikanan yang ada di Pangkep. Tadi cukup panjang disampaikan oleh kedua narasumber kita bahwa potensi yang dimiliki ini setidaknya untuk lahan itu sangat besar. Tinggal kemungkinan untuk peningkatan kualifikasi manusianya yang akan mengelola lahan yang ada. Tadi juga sudah ada Pak Sainom sampaikan sudah dilakukan pendampingan dan semoga pendampingan ini tidak berhenti di sini saja, itu akan terus berkelanjutan. Nah, diantaranya adalah memang peningkatan ekonomi biru. Ini kan lagi rame nih. Ya, blue economy dan green economy ini berjalan beriringan. Nah, seperti apa sih sebenarnya blue economy? Kita bicara dulu dengan Pak Kadis nih. Pak Kadis, kita perlu konservasi juga ya di perikanan kita yang ada di laut dan sebagainya. Perlu barangkali masyarakat kita lebih tahu. Sebenarnya ada 5 kalau tidak salah ya yang kemudian menjadi arahan atau acuan oleh pemerintah untuk peningkatan dari blue economy ini khususnya di perikanan dan kelautan. Seperti apa sih Pak Kadis? Ya, terima kasih. Memang kalau kita bicara itu kan konsep pemanfaatan sumber daya alam laut kita untuk peningkatan ekonomi, tapi tidak meninggalkan aspek keberlanjutannya. Ya, karena kita berharap tentunya kita memanfaatkan sumber daya laut itu bukan sekali 2 kali saja ya, tapi kita memikirkan jangka panjangnya bagaimana setelah kita, generasi-generasi kita juga bisa menikmati, tetap bisa memanfaatkan potensi laut yang ada. Ya, dan untuk melaksanakan konsep itu tentunya selain kegiatan-kegiatan penangkapan, kemudian pengembangan budidaya di perairan laut, harus juga dibarengi dengan program-program yang mengarah bagaimana melestarikan, kemudian menjaga kelestarian sumber daya yang ada. Misalnya kalau di laut itu ada namanya ekosistem terumbu karang yang kalau kita lihat di pelajaran itu adalah rumah ikan, ya tempat berkembang biaknya ikan. Jadi perlu kita jaga tempat berkembang biaknya ikan itu dengan cara mengkonservasi, membuat area-area perlindungan yang tidak bisa dirusak atau mungkin dieksploitasi secara berlebihan. Ya. Dan alhamdulillah Pangkep ini kita mendapat support dari Kementerian Kelautan Perikanan RI dan Provinsi DKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan 2 kawasan konservasi. Ya, selain yang sudah ada ya, kita punya Taman Wisata Alam Perairan Laut Kapoposang. Ya, yang sudah di Pulau Kapoposang itu ya, yang sudah di-SK-kan terlebih awal sebagai pengembangan wisata laut. Dan ini juga punya area-area sonasi yang memang ada zona inti yang tidak bisa diintervensi sama sekali. Kemudian yang kedua ini yang baru-baru saya sampaikan itu adalah kawasan konservasi kawasan konservasi Liukan Tupak Biring dan kawasan konservasi Liukan Tangaya. Nah, ini kita berharap tentunya bahwa kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan ini bisa dipahami dan diketahui secara meluas oleh masyarakat kita khususnya di wilayah kepulauan, sehingga bisa
mengikuti atau menerapkan aturan-aturan yang ada di kawasan itu, yang mana yang boleh dia manfaatkan, yang mana boleh eksploitasi, yang mana yang tidak. Itu yang tidak itu tentunya kita berharap kedepannya bisa menjadi bank ikan untuk ada masa recovery bagi sumber daya ikan kita untuk berkembang biak, dan setelah beberapa waktu dijaga seperti itu, ikan nantinya akan kembali normal lagi, akan banyak lagi yang tersedia di area-area penangkapan yang bisa dinikmati oleh para masyarakat kita. Iya, jadi Ya. jangan dibuat habis begitu Ya. ya. Jadi jangan karena ada ruang yang cukup besar kemudian dihabiskan sekarang begitu. Jadi memang ada ruang-ruang konservasi, Pak Kadis. Ini kan tidak bisa dipungkiri juga bahwa Pangkep ini punya kondisi geografis yang unik. Kenapa? Karena pulau-pulaunya jauh-jauh, Pak. Bahkan ada yang dekat sama Bali lebih sering ke Bali dibanding ke Kota Pangkep. Nah, apakah ini menjadi tantangan juga dari Dinas Perikanan untuk bisa melakukan tentunya edukasi ke masyarakat di sana dengan kondisi geografis yang ada? Iya, kita tidak bisa pungkiri ya. Heeh. Pangkep itu punya kendala atau tantangan geografis. Iya. Ya, khususnya 3 bentang alam ini. Kita namanya Pangkep 3 dimensi ya. Iya. Punya 2 kecamatan pegunungan, kemudian 4 kecamatan kepulauan, dan selebihnya adalah kecamatan pesisir. Khusus yang kepulauan ini saya kira butuh ekstra energi, butuh ekstra perhatian, butuh ekstra biaya untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di sana. 2 kecamatan ini, Kecamatan Liukan Tangaya ini lebih dekat dengan NTB. Iya. Ya, Bali. Kalau kita mau ke sana mungkin Lebih kalau bagus lewat Bali ya? gampangnya kita naik pesawat dulu dari Ke Bali Bandara Sanuding ke Mataram, Lombok. iya, Nah, oke. kemudian dari situ kita sambung dengan angkutan transportasi laut. Iya, Itu baik. pun menempuh waktu 9 jam. 9 jam dari Lombok itu ke salah satu pulau terdekat. Iya. Ya, namanya Kapupaten Bali. Itu gambaran bagaimana anunya ya, bagaimana Tantangan pemerintah tantangannya. Pangkep ya. Tantangan pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Kemudian satunya lagi itu berbatasan dengan Provinsi Kalimantan, di wilayah Kalimantan. Baik. Ya, jadi Jadi harus pindah provinsi dulu, Pak ya. jadi memang kalau di darat mungkin kita punya anggaran 100 juta, kalau bicara ke pulau wah, harus 2 kali lipat lagi. Jadi seperti itu anunya, Bu. Kita punya tantangan, sehingga kita berharap tentunya dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, kita berharap adanya support dan kolaborasi dari berbagai pihak. Baik. Salah satunya ya pemerintah provinsi juga bisa berkontribusi bagaimana membantu mensupport penyediaan misalnya fasilitas publik, layanan dasar yang ada di sana, kesehatan, pendidikan. Begitu juga dengan pemanfaatan sumber daya perikanan, dan yang terutama juga tentunya dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya. Nah, apakah di sini kan juga salah satu program nasional yang sedang terus dieksplor ini adalah pencegahan stunting. Ya, ini kan tadi sudah ada benang merahnya tentang bagaimana peningkatan nutrisi, gizi dan sebagainya. Nah, dari kondisi yang ada sekarang di Pangkep, ini juga bagian apakah yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk mensupport program ini, Pak Kadis? Iya, kita di pemerintah daerah Kabupaten Pangkep memang beberapa tahun terakhir ini kita banyak berbicara tentang bagaimana penanganan stunting ya. Iya. Karena Pangkep itu juga salah satu kabupaten dengan angka stunting yang masih cukup besar kalau kita bicara konteks Sulawesi Selatan. Salah satu program yang kita lakukan itu adalah mengkampanyekan atau mensosialisasikan gerakan makan ikan. Gemar Berarti ikan, ada gemar gerakan ikan. konsumsi ikan di Ya, masyarakat gerakan Pangkep ya. konsumsi ikan dalam bentuk pelibatan ibu-ibu dan balita. Iya. Kita memberikan semacam pelatihan tentang bagaimana mengolah olahan ikan itu, membuat olahan ikan sehingga para ibu-ibu ini bisa menyiapkan untuk konsumsi anak-anaknya. Ya, karena kan
Kalau kita bicara angka konsumsi ikan sebenarnya sudah lumayan juga ya. Kita ada di angka 54 tahun kemarin 2023, Ya. 54 kilogram per kapita per tahun. Mhm. Kalau nasionalnya itu kan 56 kalau saya tidak salah. Dan targetnya secara nasional mungkin di angka 60. Kita tentunya tetap berharap bahwa ini ada peningkatan setiap tahun melalui edukasi-edukasi yang kita berikan melalui institusi pendidikan ya, kita mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, kemudian ke ibu-ibu melalui mungkin kelompok ibu-ibu yang bergabung di kegiatan-kegiatan di lingkungannya masing-masing, kemudian PKK desa, ya bagaimana sama-sama mengkampanyekan gerakan gemar makan ikan itu. Ya. Ini kita enak ini makan ikan. Kalau tadi Pak Iwan bilang ikang, mungkin ngaruh dari Sulsel ya. Ya di penghujung pembicaraan kita ini Pak Senong, kira-kira bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutan sumber daya ikan kita ini Pak? Iya, makasih Bu. Jadi terkait tadi dengan masalah ekonomi biru, ya jadi memang intinya itu bagaimana sumber daya perikanan ini berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti apa? Apa yang kita nikmati hari ini harus juga nanti dinikmati oleh anak-anak cucu kita. Nah, ini butuh keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk betul-betul menjaga kesejahteraan ini. Nah, sekarang ini kita pilah jadi dua. Kita coba lakukan edukasi di on pump-nya. Apa yang dimaksud on pump-nya itu di sektor produksinya. Nah, sekarang ini banyak di antara pelaku-pelaku perikanan itu kan selalu berpikir efisiensi biaya. Ya, jadi misalnya di perikanan budidaya ini dalam memberantas ikan-ikan liar digunakan bahan-bahan kimia yang sebenarnya tidak direkomendasikan untuk hewan-hewan di air itu, karena itu akan merusak ekosistem. Jadi bukan hanya organisme targetnya yang mati, tetapi organisme yang sebenarnya tetap harus ada di situ, ikut juga mati. Jadi kan ini akan terganggu ekosistem. Nah, kalau ekosistem terganggu, berarti kan pasti produktivitas juga terganggu. Nah, itu kita coba edukasi ya, begitu juga misalnya ini kita lihat lahan ini misalnya kapasitasnya daya dukungnya cuma 3.000 ekor, jangan dipaksakan. Jangan di situ jalan hitung matematika 1 tambah 1 2. Ya, kalau misalnya dia tebar dulu 1.000 bagus hasilnya, kalau saya tebar 3.000 lebih banyak lah belum tentu. Karena daya dukung lah mungkin misalnya memang cuma 1.000 ekor. Itu yang perlu kita ini tak henti-hentinya saya kira pemerintah selalu melakukan edukasi seperti ini, memberikan pemahaman bahwa perikanan itu bukan logika matematika yang jalan, ya, matematika yang jalan. Kalau dari segi bagian opamnya, jadi setelah ikan diproduksi, diolahan itu kan terkait dengan ekonomi biru itu kan artinya apa? Tidak ada limbah, tidak ada limbah. Coba kita lihat, kita makan misalnya 1 ekor ikan bandeng, ya, mungkin misalnya beratnya 200 gram, kan tidak daging semua. Ada kulit, ada tulang, ada jeroan, ya, macam-macam itu. Nah, sekarang ini terkait dengan ekonomi biru, kita coba meminimalkan limbahnya itu. Ya, jadi dagingnya untuk konsumsi manusia, tulangnya dibuat abon tulang, kan itu tinggi kalsiumnya. Kemudian buangan-buangan lain kulit, ya jeroan, macam-macam itu kita olah, itu sudah teknologinya membuat pupuk organik cair. Nah, ini pupuk organik cair ini bagus sekali manfaatkan untuk sayur-sayuran. Jadi dengan model itu diharapkan memang limbah diminimalkan. Ya, di udang juga begitu, selama ini biasa kulit udang terbuang, kita edukasi mereka bahwa itu masih bisa diolah menjadi chitin, ya, itu digunakan oleh saudara-saudara di peternakan. Salah satu bahan yang bagus untuk bagaimana misalnya kuning telur itu cantik warnanya itu kalau ada itunya. Ya, jadi itu model-model yang diinikan ya, model-model yang dikembangkan sekarang, karena intinya bahwa kalau lingkungan kita rusak, kita juga sendiri nanti akan merasakan dampaknya. Ya, jadi sebenarnya ini bukan ini ya Bu ya, bukan hal baru. Di Quran surah Al-A'raf itu ayat 35, di situ Allah mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbaikan-perbaikan, maka dia akan sendiri akan menikmati hasilnya dan tidak akan bersedih hati. Itu artinya memang Tuhan dari awal 15 abad yang lalu sudah mengingatkan kita, lakukan terus perbaikan-perbaikan. Ya, saya kira ini apa yang dianukan pemerintah ini termasuk dengan program ketahanan pangan ini, saya kira insya Allah
perikanan ya di Pangkep itu siap ya dengan segala sumber daya dengan alam dan sumber daya manusianya, insya Allah. Saya yakin itu, apalagi Bupati terpilih kan ini orang perikanan. S1, S2, S3 semua bidang perikanan. Iya. Kita doakan saja mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai rencana. Iya, baik, Iya. baik. Baik, terakhir Pak Kadis, apa harapan Pak Kadis ini untuk keberlanjutan perikanan Pangkep untuk masyarakat Pangkep juga? Ya, tentunya kita berharap ya dengan hasil yang ada sekarang ini, kita akui mungkin belum menggambarkan kondisi optimal yang ada di daerah kita. Masih dibutuhkan effort-effort, upaya-upaya besar bagaimana mendorong peningkatan pembangunan sektor perikanan itu. Dan ini bukan tanggung jawab pemerintah daerah semata, tapi butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya mungkin bagaimana melibatkan pihak swasta atau investor untuk sama-sama berinvestasi memajukan ya, memajukan sektor perikanan. Kalau kita bicara perikanan budidaya, misalnya tambak, kondisi sekarang dominan itu masyarakat masih mengolah secara tradisional, ya masih mengusahakan tambak itu secara tradisional. Nah mungkin ke depan kita berharap, mungkin bisa naik. Sudah banyak yang naik level, mungkin semi intensif atau beberapa yang sudah bisa digarap secara intensif. Begitu juga dengan pengembangan industri olahan, ini pasti butuh padat modal, padat tenaga kerja, padat biaya, butuh ada dukungan investasi saya kira untuk mengakselerasi pembangunan perikanan itu. Ya, kalau ada investasi modal masuk, otomatis kan butuh tenaga kerja. Ya, bisa memanfaatkan lagi sumber daya lokal yang ada, tenaga kerja dari lokal, sehingga terjadi perputaran ekonomi, pengurangan tingkat pengangguran, dan ujung-ujungnya terjadi akselerasi pembangunan sektor perikanan. Itu saya kira, Bu. Luar biasa ya kebersamaan kita dengan dua narasumber hari ini. Banyak sekali sebenarnya yang saya ulik dari mereka berdua ya. Karena kalau kita bicara soal sektor perikanan, tentunya sangat besar sekali potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Karena memang kita juga bukan hanya di Pangkep, ini hampir semua kabupaten ini mayoritas adalah juga ada di sektor perikanan dan kelautan. Baik, kalau tadi Pak Sainung bilang kita harus memanfaatkan semuanya, ini juga bagian dari keselamatan pangan. Ya. Jadi untuk Anda jangan suka ambil makanan banyak tapi kemudian itu tidak nikmati ya. Jadi bagian dari keselamatan pangan kita juga adalah mencoba memanfaatkan apa yang kita nikmati sehingga tidak menimbulkan limbah yang begitu banyak. Baik, saya Fitriani Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan inspirasi 1